Halo, selamat malam pemirsa. Bertemu lagi dalam Metro TV Newsroom. Penangkapan politisi Andi Arief terkait kasus narkoba menjadi pemberitaan utama dalam 3 hari terakhir ini. Tidak hanya penangkapan Andi Arief, tapi juga proses hukum setelah penangkapannya tidak kalah ramai menjadi pembahasan. Berikut ini saya mengajak Anda untuk menyimak keterangan dari Kadif Humas Polri soal status Andi Arief yang dipastikan akan menjalani rehabilitasi. Tidak ada barang bukti narkotika pada kasus ini, kecuali barang bukti alat atau sarana untuk menggunakan narkotika. Jenis sabu, populernya jenis sabu. Saudara AA dikategorikan sebagai pengguna narkotika. Terhadap kasus ini tidak dilanjutkan ke tahap penyidikan, sehingga direkomendasikan untuk di-assessment oleh BNN. Langsung akan kami komentari mengenai kasus penangkapan Andi Arief ini. Sudah ada Kania dan Wahyu. Halo teman-teman, selamat malam. Hai Afi. Cuma bertiga kita? Kita cuma bertiga ya. Tapi nggak apa-apa, kita harus tetap tajam membahas sejumlah informasi yang viral dan lain-lain. Betul. Tanggapan Kania mengenai soal penangkapan Andi Arief ini juga yang heboh adalah soal banyak kontroversi mengenai rehabilitasi yang akan dilakukan Andi Arief sendiri. Betul, betul. Ini prosesnya sendiri mengundang pertanyaan begitu ya. Kalau melihat dari pernyataan terakhirnya M. Iqbal yang mengatakan bahwa kasus Andi Arief ini tidak akan ditingkatkan ke level penyidikan begitu ya. Artinya memang proses rehabilitasi begitu. Ya artinya terus kemudian dipertanyakan apakah ada treatment yang istimewa atau perlakuan khusus yang memang diberikan kepada Andi Arief. Yang notabene kita tahu ada latar belakangnya, dia adalah elit dari ya paling tidak elit politik ya Mas. Bagian dari elit politik, dulunya adalah Wasekjen Partai Demokrat yang kini sudah mengundurkan diri begitu ya. Tapi ini yang menjadi pertanyaan, menjadi polemik. Bahkan kemarin sudah ada pernyataan juga dari Ketua Gerakan Nasional Anti Narkotika atau Granat, Henry Yosodiningrat, yang juga merasa bahwa seharusnya tidak dilepas begitu saja karena ini presiden buruk begitu ya. Dinyatakan bahwa tidak ada barang bukti. Bagaimana dengan barang-barang yang ditemukan pada saat penggerebekan itu dilakukan seperti misalnya bom dan kemudian ternyata setelah dites urin positif. Nah ini yang kemudian itu menjadi harusnya pertanyaan. masuk kategori sebagai 2 alat bukti atau tidak sih? Nanti kita akan tanyakan lebih jauh ya kepada Karopenmas. Wahyu, bagaimana tanggapannya? Kalau saya justru menyorotnya dari sisi masyarakat ya, yang punya harapan besar terhadap para politisi kita dengan perilakunya, dengan etika normanya yang harusnya dipegang dengan baik. Tapi ini ternyata tidak bisa dibuktikan secara linier dengan kasus ini paling tidak. Tetapi ya kita tentu harus menyamaratakan semua orang di mata hukum dan kita juga serahkan kasus ini ke kepolisian. Saya mau nanggapin statementnya Wahyu, tapi kami sebelum kita membahas lagi mengenai ini, kami akan mengajak Anda pemirsa untuk melihat infografis kronologis penangkapan Andi Arief pada Minggu 3 Maret di sebuah hotel di kawasan Jakarta Barat. Oke, itu kurang lebih kronologis dari penangkapan Andi Arief sampai hari ini. Kita juga akan membahas mengenai tweet yang heboh dan lain. Tapi tadi saya bilang saya mau menanggapi soal statement dari Wahyu mengkritisi soal peran politisi. Kasus Andi Arief ini bukan politisi pertama yang ditangkap narkoba. Kedua, kita bisa bayangkan bagaimana seseorang yang terjun ke dunia politik yang sebenarnya kan kita melihat partai politik ini perpanjangan tangan dari aspirasi masyarakat. Nah, itu dia. Pilar demokrasi ini kok bisa terkontaminasi sama orang yang juga sudah terkena narkoba. Bayangkan peran dari elit partai politik ini harusnya kan menjadi role model, tokoh yang baik, bisa menjadi panutan masyarakat, tapi ternyata malah menjadi korban narkoba. Iya, Afi, kalau kita lihat bukan hanya sekali ini saja di Indonesia, tetapi punya sejarah panjang ketika perilaku politisi ini memang di banyak negara. Kita tahu di Italia, Cosa Nostra Italia di era 70-an, 80-an, Kolombia juga, drug cartel di sana. Siapa backing mereka? Kekuatan hukum dan juga kekuatan politik dan politisi. Artinya kita tidak tahu di DPRD Sumatera Langkat, Sumatera Utara ya, Kabupaten Langkat
juga pernah ada politisi anggota DPR di sana yang tertangkap bahkan menyelundupkan narkoba dari Malaysia. Artinya itu mungkin bisa dikatakan, apakah mungkin tanya juga ya, apakah memang ada kekuatan-kekuatan politik di balik masifnya peredaran narkoba? Karena kita tahu itu juga pernah menjadi Oke, presiden tapi buruk di terkait negara-negara soal lain. rehabilitasi ya tadi sempat juga disebut-sebut oleh Afi, pendekatannya mengenai undang-undang narkoba yang ada di Indonesia, pendekatannya sekarang ini memang adalah untuk menjamin rehabilitasi bagi penyalahguna ya, artinya penyalahguna pengguna maksudnya dalam arti Pengguna. ini. Karena kalau berdasarkan aturan dalam undang-undang itu juga kan jelas begitu ya, apa yang dimaksudkan dengan pengguna, apa yang dimaksudkan dengan pengedar. Tergantung dari kadar gram yang ditemukan pada saat dia digerebek begitu ya. Nah, dalam status pengguna ini kemudian diwajibkan oleh undang-undang untuk direhabilitasi. Nah, ini yang kemudian nanti bisa kita tanyakan lebih lanjut, tapi yang pasti menurut beberapa pengamat, rehabilitasi ini adalah poin penting. Mengapa? Ketika kemudian dia rehabilitasi dan bisa sembuh dari adiksinya ini, nah ini menjadi poin untuk memutus mata rantai narkoba yang ada begitu. Karena tingkat prevalensinya ini yang kemudian berusaha untuk dikurangi. Yang kita tahu trennya ini kan dari tahun ke tahun selalu meningkat. Sekarang Betul. ini diketahui paling Kalau tidak ini makin tahun meningkat berarti mungkin rehabilitasi nggak efektif banget dong. betul, itu menjadi pertanyaan Iya besar kan? juga begitu ya. Tapi kalau kita lihat gitu data tahun 2017 paling tidak. Kalau ada data yang lebih update lagi ada sekitar 3,376 juta atau 1,71% dari penduduk usia aktif yang saat ini berstatus atau berstatus pengguna narkoba. Terpapar begitu. narkoba lah gitu Terpapar ya. narkoba lah paling tidak seperti itu. Oke. Jadi ini juga adalah sirene begitu ya. Kalau saya jujur merasa lebih penasaran karena pihak kepolisian mengatakan ini bukan pertama kalinya Andi Arief menggunakan ini. Harusnya karena bukan pertama kali bisa dilacak lebih jauh dari mana Andi Arief mendapatkan Iya. barang-barang seperti ini. Iya. Saya sempat melakukan sebuah wawancara gitu dengan seorang bandar narkoba yang mengatakan bahwa contohnya di dunia artis, ya kan, dunia yang glamor, penuh uang, penuh kuasa dan lain-lain. Ternyata caranya masuk menyalurkan narkoba ini adalah lewat orang dekat gitu, Oke. lewat manajernya, Iya, gitu. iya. Lewat manajer di pesta-pesta biasanya diberikan secara gratis dan kemudian ketika sudah menjadi kecanduan baru mereka men-charge atau menargetkan bahkan bisa jadi harganya berbeda dibanding dengan yang lainnya. Oke. Nah, saya ambil satu contoh sebelum kita ke yang lain. Ada satu tersangka narkoba, La Usman, Ketua DPRD Buton Selatan, ditangkap 23 November 2018 di Jakarta Pusat. Alat buktinya ada cangklong yang bekas pakai dan ia mengaku mendapatkan barang haram itu dari supirnya. Oke. Jadi kita harapkan ada update lebih jauh, nggak berputar hanya soal direhabilitasi, Iya. tapi bagaimana polisi bisa mengungkap siapa sih pemasok Sumbernya. di balik Betul. pemakaian narkoba yang dilakukan oleh Andi Arief Dan ini. seharusnya Oke. kan juga ada informasi ketika polisi melakukan penggerebekan. Iya. Artinya ada informasi awal sehingga Laporan dilakukan masyarakat itu kan? laporan masyarakat itu dan kemudian katanya kalau Oke. kita lihat dari keterangan pers yang tadi dirilis pagi tadi, Iya. siang hari ini begitu ya, Iya. memang akan tetap ditelusuri siapa yang menyuplai Oke. sabu atau Oke. narkoba ke Andi Arief. Yang Termasuk jadi juga pertanyaan- sosok misterius ya. Betul, Ya. soal adanya sosok perempuan yang ikut ditangkap dalam penggerebekan Andi Arief meski sempat dibantah. Namun kemudian polisi mengonfirmasi adanya perempuan yang ikut ditangkap dari lokasi penggerebekan. Berikut adalah pernyataan berbeda polisi mengenai hal ini. Teman perempuan dari mana tahunya ada teman perempuan? Ayo. Info dari mana? Di TKP satu diamankan. Hanya dia aja. Iya. Satu saudara AA. Ya. Tidak ada bersama siapa. Kenapa? Ya, tadi kan sudah saya dahului bahwa jangan juga percaya kepada informasi yang berseliweran. Begitu kan? Benar bahwa ketika penggerebekan saudara AA terlihat satu orang, tetapi setelah dikembangkan, kemarin sudah saya sampaikan ke beberapa media oleh petugas kami, menemukan ada petunjuk, menemukan ada seorang wanita berinisial R alias L, ya, di kamar. Oke, dua pernyataan yang berbeda dan langsung akan kita tanyakan lebih jauh. Kita berdialog dengan Karopenmas Divisi Humas Mabes Polri Brigjen Pol Dedi Prasetyo. Pak Dedi, selamat malam. Selamat malam Mbak. Selamat malam Mas Pak. Wahyu. Selamat malam Mbak Kania. Ya, Halo, Pak Dedi. Pak Dedi, kita mau tanya lebih jauh. Yang kontroversi ini ada beberapa soal kasus dari Andi Arief. Pertama soal rehab, soal penegasan, pertimbangan dari pihak kepolisian hingga Andi Arief akhirnya direhabilitasi itu apa aja sih Pak Dedi?
Ya, jadi yang menjadi rujukan atau standar operasional prosedur yang menjadi acuan di dalam melakukan proses penyidikan terhadap penyalahgunaan narkotika adalah surat edaran dari Kabar Reskrim nomor 01 Romawi 2 tahun 2018. Nah, dasar dari surat edaran tersebut dijadikan standar operasional prosedur. Ya. Yang pertama bahwa dari fakta hukumnya, pada saat petugas melakukan penggerbekan di TKP, diketemukan saudara AA. Di saudara A sendiri tidak diketemukan barang bukti narkoba yang ada padanya. Yang ada cuman hasil tes urin yang dilakukan oleh laboratorium positif metavitamin. Kemudian juga di situ ada alat hisap. Alat hisap itu dicek juga oleh laboratorium, sama, identik juga, ya, berupa unsur metavitamin. Nah dari situ penyidik menyimpulkan bahwa saudara A ini sebagai pengguna dan tidak diketemukan barang bukti lainnya. Tapi keterangan Dari hasil dari proses Andi Arief pemeriksaan sendiri, dan gelar perkara, jika ternyata hasilnya positif, kapan dia menggunakan? Apakah bong itu juga digunakan saat kejadian atau apa, Pak? beberapa jam yang lalu, dari hasil keterangan saudara A yang diberikan kepada penyidik. Nah, dari berbagai pertimbangan gelar itu, Mbak, ya baru penyidik menyimpulkan saudara A sebagai pengguna, maka rekomendasinya harus segera dilakukan asesmen oleh asesmen medis BNN yang lebih berkompeten untuk menilai kondisi dari saudara A. Oke. Pak Dedi, persisnya asesmen seperti apa kemudian yang dilakukan terhadap Andi dan hasilnya itu seperti apa, Pak? Artinya kemudian kan ada soal apakah ada pertanyaan apakah ini kali pertama Andi Arief menggunakan narkoba atau sebelum-sebelumnya sudah pernah ada pemakaian narkoba atau seperti apa, Pak? Apa yang berhasil ditemukan melalui asesmen ini? Dari asesmen, ya ini kalau secara teknis memang dari Direktur Rehabilitasi BNN yang pas untuk bisa menjelaskan tentang itu. Tapi dari hasil asesmen medis yang telah diberikan kepada penyidik, itu dalam keterangan surat tersebut cukup jelas bahwa saudara AA sebagai pengguna zat metavitamin atau yang lebih dikenal dengan sabu. Dari mana Andi Arief ini mendapatkan narkoba sabu ini? Itu sudah didalami oleh tim dari Direktorat Narkoba Bareskrim, dan tentunya proses penyidikan itu khusus menyangkut masalah informasi yang didapat dari keterangan saudara itu akan terus ditelusuri terus, termasuk dari beberapa komunikasi yang sudah diidentifikasi oleh tim, terus akan didalami lagi dalam rangka untuk mengungkap siapa yang menyuplai barang tersebut kepada saudara A. Ya, karena juga ada informasi, saya dalam beberapa hari terakhir ini mendapatkan dua informasi yang berbeda di media begitu ya. Ada yang mengatakan bahwa ini kali pertama Andi Arief menggunakan narkoba, ada yang sudah berkali-kali. Ini kalau dari keterangan yang diperoleh dari kepolisian sendiri saat penyelidikan ini, bagaimana sebenarnya Pak Dedi? Kalau dari hasil asesmen medis itu, ya tidak secara spesifik menyebutkan sudah berulang kali atau sekian lama. Tapi yang jelas dari hasil yang sudah diketemukan, pemeriksaan secara komprehensif yang dilakukan oleh tim asesmen medis dari BNN, yang bersangkutan memang sudah menggunakan berapa kali atau sekian lama. Yang paling berkompeten untuk bisa menjelaskan dari Direktur Rehab BNN. Oke. Pak Dedi, satu yang mengenai juga banyak pertanyaan mengenai siapa perempuan yang ikut ditangkap. Ada dua statement yang mungkin sedikit berbeda di dua hari ini dari Humas Mabes Polri. Sebenarnya profil perempuan itu siapa sih, Pak? Ya, jadi begini, sebenarnya pada saat keterangan yang diberikan langsung oleh Pak Kadif Humas kemarin, itu harusnya diperdengarkan atau dianalisa secara utuh. Ya, karena pada saat keterangan pertama diberikan, ya memang betul pada saat penggerbekan yang dilakukan oleh tim di sebuah kamar hotel tersebut,
Yang ada cuman saudara A. Saudara A dulu. Ya, Iya. ketika tim melakukan olah TKP untuk menemukan alat bukti lainnya, ya di dalam kamar mandi diketemukan perempuan berinisial R Aha. alias L. Ini adalah teman daripada saudara AA. Di kamar Karena pada mandi saat di tempat penggerbekan itu penggerbekan takut. di kamar yang sama? Ya, di kamar mandi. Di kamar mandi. Baik. Baru terungkap kemudian begitu, artinya sempat bersembunyi di dalam kamar mandi begitu Pak? Ya, betul. Ya, betul. Oke. Betul Baik. seperti itu, Mbak. Baik. Jadi ketika Terima kasih, ada Pak pertanyaan Iqbal. wartawan penggerbekan itu, penggerbekan cuman satu. Baik, terima kasih Pak Oke. Dedi. Mohon maaf tadi saya salah menyebut. Terima kasih Pak Dedi telah bergabung bersama kami di Metro TV Newsroom. Dan pemirsa Metro TV Newsroom masih akan terus berlanjut dengan perbincangan bersama dengan Ketua TKN yang khususnya akan membahas mengenai 40 hari jelang pencoblosan, suhu politik yang juga semakin memanas dan suasana kompetisi juga makin terasa dan tidak jarang bahkan diwarnai serangan kampanye hitam. Bagaimana komando yang diberikan Erick Thohir kepada tim kampanye nasional Jokowi Ma'ruf Amin di sisa waktu sebelum pencoblosan. Perbincangannya akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah bersama kami.